Oke, yang pertama soal somasi saya tidak mau mengkomentari, oke? Karena kita lagi mau fokus untuk mengajukan proses pendaftaran gugatan. Jadi soal somasi itu saya rasa saya tidak akan menjawab dan kita lihat aja nanti proses hukumnya. Yang pasti klien kami sudah menyerahkan segala keputusannya kepada kami selaku kuasa hukum, saya, Mas Kris, dan Mas Adri juga. Kita tunggu nanti kapan kita akan mendaftar ya Mas? Rencana besok pagi ya. Jadi intinya klien kami besok kemauannya tetap akan mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Jadi besok insya Allah akan kita daftarkan. Pasti marah, sedih sih pasti sih. Kecewa juga karena sampai bawa-bawa ke keluarga segala macam sih. Itu yang bikin sakit hati banget. Ya sekarang bukan pelakor, disebut pelakor apa nggak sakit hati? Masih sakit hati dong Pak. Untuk bukti chat itu saya nggak tahu apa-apa. Kayaknya itu sebelum saya kenal sama dia, dan cewek-cewek yang disebutin pun saya nggak kenal sama sekali. Terus kemudian ada juga foto yang di belakang itu bukan saya. Terus saya dituduh ngekos bareng, padahal saya nggak pernah seumur hidup ngekos bareng sama laki-laki. Terus saya dituduh ke Kalimantan, saya nggak pernah nginjekin kaki saya ke Kalimantan Pak. Saya nikah sama dia. Terus ini pacar saya mau dikemanain Pak? Enggak lah. Ya makanya nanti kita kasih waktu dia 2 kali 24 jam ini adalah untuk mengklarifikasi semuanya. Harus mengklirkan semuanya. Kalau enggak kita akan mengambil langkah hukum, udah jelas. Karena klien kami ini sangat dirugikan akibat pemberitaan yang nggak benar. Termasuk surat pernyataan ya itu betul ya? Yang dibuat oleh Virgon dengan istrinya. Pada saat mereka ribut itu, membawa nama klien kami. Padahal tidak ada kaitannya. Dan itu kemudian di-share oleh istrinya. Itulah yang akhirnya jadi viral, akhirnya jadi rame. Jadi tertuduh klien kami sebagai pelakor. Bayangin, pacarnya bagaimana perasaannya? Keluarga pacarnya pun diserang. Bukan keluarganya doang, sampai teman semua segala macam ke bawah-bawah. Pelaku utamanya siapa? Virgon. Kita lihat nanti, tapi yang jelas fitnah. Oh silakan, masing-masing punya hak untuk membuat laporan ataupun mengajukan gugatan, silakan aja. Kami selaku kuasa hukum bila mana memang ada proses yang akan kita tempuh atau kita jalani, klien kami akan kooperatif. Tapi ingat, bila mana tidak terpenuhi unsurnya, ya kita juga bisa menuntut balik. Tapi terkait transferan dari si Virgon sendiri, memang benar adanya pernah pada dirimu? Untuk itu mungkin alasannya bisa disomasi atau mediasi kali ya. Nantilah itu bahan dari kita nggak bisa ada kasih tahu untuk apanya ya. Ya saya cuma pengen ini selesai baik-baik aja, nggak usah yang tuntutan atau apa. Intinya cuma minta maaf aja udah. Minta maaf dan diklirkan semuanya. Nama saya udah itu aja kok. Saya nggak minta muluk-muluk. Dalam pertimbangkan soal hak asuh karena memang bukan dijatuhkan oleh Bang Daus saja, karena ini ada masih ada ikatan antara aku dan Bang Daus, itu masih ada hak lah untuk mengasuh keduanya, bukan hanya Bang Daus saja yang mengasuh untuk mengasuh Al. Jadi ya aku juga pun ada hak untuk mengasuh Al-Fatih. Bukan nggak semuanya di pihak Bang Daus kok. Jadi keduanya masih ada hak lah mengasuh Al-Fatih bareng-bareng. Itu sih. Kalau misalnya dari pihak sana dikuasai Al, ya kemungkinan saya dan kuasa hukum akan bertindak ke Komnas Anak sih. Ya karena kan lagi-lagi kalau Daus kan niatnya ibadah. Ya kan, ibadah yang mana pengen ya ada anak gitu kan. Kan kalau Babang kan jarang di Daus kan, kalau libur atau lagi libur doang paling di Daus gitu kan. Sisanya itu kan
sama mamanya gitu paling gitu. Makanya disitulah Daus bahwasanya ya itu pengen yang benar-benar Dede tuh gitu, anak yang benar-benar buat jagain Daus nantinya, nemenin Daus syuting segala macamnya gitu. Oke, tapi pengasuhan anak itu tidak diputus dan mereka juga ditolak gugatannya. Artinya apa? Artinya pengasuhan anak itu tetap berada pada Daus yang sejak awal kami juga memang meyakini bahwa tidak memiliki bukti apapun. Sehingga putusan Pengadilan Agama Depok ya sangat selaras dan sependapat dengan kami selaku penasihat hukum. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pihak penggugat sejak awal ternyata hanya sebatas kata-kata, dan apa yang kami sampaikan adalah lebih tepat kepada fakta hukum, fakta sebenarnya, dan kita bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa anak yang bernama Al-Fatih adalah anak titipan dan tidak tepat ketika diajukan ke dalam pengadilan. Walaupun mereka menyandarkan pada pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz berada kepada ibu. Tapi mereka lupa bahwa dimensi atau kaidah hukum dalam penerapan pasal tersebut hanya mengatur bagian anak kandung, bukan yang menjadi anak titipan. Tidak masuk seperti itu. Jadi putusan Pengadilan Agama Depok saya berasumsi adalah putusan yang sangat tepat. Ya intinya ada keadilan lah dari pihak sana, jangan terlalu menguasai semuanya hak asuh, karena bagaimanapun saya juga ada hak untuk mengasuh Al, gimana pun saya juga ibunya, bundanya. Ya kalau misalkan tidak dipertimbangkan ya kemungkinan ya memang jalannya harus ke Komnas Anak. Itu aja sih tujuan saya sama kuasa hukum. Ya memang harus bareng-bareng ngurusin Al gitu, berbagi waktu sebulan berapa hari di saya atau berapa minggu di saya. Nah itu ada keadilan gitu, nggak semuanya harus berpihak di pihak sana terus. Saya juga ada hak, karena kan di majelis hakim pun mengatakan soal hak asuh itu keduanya ada hak lah gitu. Nggak mungkin saya datang tiba-tiba ke sana yang ada nanti saya diusir lagi. Ya kemungkinan saya mau ngubungin Bang Acong, gimana langkahnya baik, gimana tujuannya ke depannya kayak gimana nih soal Al. Saya sih maunya ada musyawarah lah. Bang Daus dan saya harus ada mediasi soal terkait Al-Fatih. Ya kemungkinan harus ada omongan juga nih dari pihak sana, harus ada mediasi lah soal tentang Al. Ya mau nggak mau ya memang harus ke Komnas Anak juga kan. Jadi biar ada musyawarahan lah gitu di pihak sana dan pihak kami kayak gitu. Karena kasihan juga nih orang tuaku juga nangis terus mikirin Al, kesian. Kita juga kan ngerasain ngurusin dari orok merah sampai umur 1 tahun lebih, udah kayak anak sendiri, udah sedaging. Wajar lah kita juga punya hati sayang sama Al, kayak gimana perjuangannya untuk Al gitu. Makanya saya bilang bukti ini di pihak kita ini sangat sempurna, iya kan? Makanya saya bilang kalau seandainya mereka mau mengajukan upaya hukum banding silakan saja. Tapi kami masih meyakini bahwa apa di tingkat banding nanti, ya insya Allah tidak jauh dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Depok. Ya kemungkinan saya juga mau ada keadilan juga. Ya intinya berbagi waktu lah biar ngerasain sama-sama ngurusin sampai Al jadi anak sukses, anak baik. Mungkin aku udah dijawab. Itu aja sih. Keinginan aku sih ya kayak gitu, ngurusin bareng-bareng lah, jangan egois. Tolong buang egoisnya, jangan dibalas dengan dendam. Toh juga kita
udah ada keputusan, udah resmi, belum resmi juga ya karena aktenya belum keluar sih. Ya intinya udah ada putusan lah, udah keluar juga putusannya. Kita juga sama-sama harus introspeksi diri gitu, gimana gedein bareng-bareng, jangan ada keegoisan masing-masing. Itu aja. Aku nggak mau capek juga sih ribut sana sini gitu, perkara nggak selesai. Intinya udahlah sekarang urusin bareng-bareng. Itu sih tujuan saya sama mama sama ayah, pengennya yang terbaik aja demi gitu. Pihak sana juga harus mengerti lah gitu. Jangan egois maksudnya. Gue berada dalam posisi yang dimana gue harus minjem uang sama orang-orang di sekitar gue dalam situasi yang secara finansial sangat gak stabil. Semua ini adalah salah satu alasan kenapa gue lebih jarang posting di sosial media, karena gue melihat wow, semua orang di sosial media tuh kelihatan kayak happy, kayak setiap hari dalam hidup mereka lengkap, mereka utuh kelihatannya ya. Gue tahu itu cuma kelihatannya doang, tapi gue nggak ngerasa seperti itu sama sekali. Gue ngerasa lagi penuh dengan kekurangan. Kemudian awal tahun ini gue juga kehilangan seseorang yang udah gue anggap keluarga. Sejak saat itu sampai sekarang banyak cobaan-cobaan yang gue hadapin dalam hidup gue yang sulit. Gue mendapat diagnosa kondisi kesehatan yang lainnya seperti chronic inflammation atau inflamasi kronis, masalah ginjal, gue diduga prediabetik. Dan semenjak saat itu keuangan gue pun menurun. Ibu tuh sekarang sering banget malas ngepost karena ibu minder karena badan ibu lagi gemuk. Dan ini tuh kayak pemikiran most women on earth. Pokoknya jadi nggak pede aja gitu mau ngepost karena ibu ngerasa ibu gemuk. Yang kalau gemuk tuh yang apa, yang penting sehat. Seriously? Gemuk, kurus, yang penting sehat dah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.